Kan boleh di sekolah, boleh di luar sekolah. Bahkan di masjid pun boleh. Tapi dia harus di dalamnya adalah praktek sholat, praktek ibadah, pendidikan fikih yang lebih mantap lagi, dan terutama membangun karakter dan mental bagi santri SMA Negeri 7. Kenapa ini sesuatu yang wajib sebetulnya dilakukan, bukan sunnah, tapi ini wajib bagi satuan lembaga pendidikan melaksanakan ini. Nah, oleh sebab itu beruntung adik-adik sekalian mengikuti kegiatan ini. Yang belum jadi santri, yang belum mondok di pesantren, nah kita rasakan beginilah situasi pondok pesantren, baik di mana saja, di Jawa dan lain sebagainya. Ketika kita, kalau ditanya, pernah nyantri belum? Jawabannya apa? Coba jawaban yang kuat. Pernah jadi santri belum? Kuat lagi. Pernah jadi santri belum? Di mana? Di pesantren kilat. Kilat artinya? Nah, jadi kalian jadi santri kilat. Nah, ada pos surat, pos kilat. Jadi cepat itu. 1 hari sudah sampai. Ya biasanya pos kilat itu 2 hari. Nah, oleh sebab itu pesantren kilat ini adalah membantu tugas kami. Tugas apa? Tugas Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu melakukan pendidikan agama bagi siswa-siswi. Yang perpanjangan tangan saya itu adalah Ustazah Suryanti Wagimin, Ustadz Armanani, Ustazah yang ada di sana. Itu sebenarnya saya yang mengajar. Jadi tugas saya itu mengajar. Tugas saya itu adalah mengawas guru. Tapi karena mengawas guru saya cuma sendiri, maka adalah pengawas sekolah. Saya juga seperti adik-adik sekalian dulu. Dulu saya dari 45 siswa, saya ranking 44. Ada orang berebut ranking 1, saya berebut ranking terakhir. Bayangkan, coba bayangkan bapak-bapak, adik-adik sekalian, ranking 44 kau jadi pejabat. Ranking 44 jadi pejabat sudah 20 tahun. Di sekolah ini. Tapi ternyata ada yang saya takutkan. Yang saya takutkan itu adalah pendidikan agama kalau saya tidak ikuti. Kalian boleh jadi hebat matematika. Kalian boleh hebat, bangga dengan ilmu fisika, ilmu biologi. Apalagi? Geografi, apalagi? Ekonomi. Kalian boleh ranking 1. Tapi kalau nilai agamanya 5, 0 besar itu. Biar dia ranking 1 fisika matematika. 0. Jadi ilmu pengetahuan tanpa agama apa? Hah? Betul, 0. Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan ibarat ngoni bajalan kaki, ngoni kaki sebelah kanan itu boleh tidak ada, boleh patah. Enak nak dilihat? Tidak enak dilihat. Itu ibarat orang belajar agama dengan orang belajar ilmu pengetahuan. Biar lagi dia pejabat seperti saya, kalau agama 0, rubuh. Maka kenapa sangat penting untuk ikut pesantren kilat? 1, untuk memastikan adik-adik sekalian bahwa kita beragama taat kepada Allah dan Rasul. Betul tidak? Biar papa kaya mama kaya. Ada orang kaya di sini?
Banyak orang kaya di SMA 7. Kalau mau lolos di SMA 7 yang pertama orang kaya, orang dadoi. Kadang orang miskin masuk SMA negeri 7. Tapi biar orang kaya, mama dan papa kaya, ada oto, kon DP mama dan papa nyandak kasih pendidikan agama DP anak masuk neraka. Anak masuk neraka, papa masuk neraka, mama masuk neraka. Masuk neraka? Maka harus kedua-duanya ini yang kita jalankan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau raih dunia yang tinggi, jadi kaya, jadi presiden, jadi apa? Jadi gubernur, jadi wali kota, jadi jaksa, jadi polisi, jadi tentara, dia harus berilmu. Berilmu pengetahuan umum dan berilmu pengetahuan agama. Tahu baca Quran, tahu sholat, tahu ruku, tahu sujud, tahu berdoa, tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada Allah. Jadi itu aman aradal akhirah, barang siapa yang mau masuk surga harus kedua-duanya ini, ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, dan ilmu pengetahuan umum. Barang siapa yang mau suka japa jodoh harus dua-dua ini. Kalau orang berilmu pasti jodohnya akan datang sendiri tanpa cari-cari, tanpa apel malam minggu, tanpa apel malam Kamis. Oh, dia sana perempuan bagus, dia akhlaknya bagus, dia sholatnya bagus. Tanpa mau undi orang datang. Begitu le cowok, biar dia bakutu, tapi dia pakai sampo, kong dia sholat. Perempuan sekarang cuma mulia akhlak. Oh, luar biasa dia kalau hari Jumat pakai gamis, pakai sorban, sholat Jumat, sama-sama berjamaah. Perempuan akan lirik, tidak usah cari-cari batunangan, tidak usah. Berakhlak itu adalah orang yang berilmu tinggi. Kalau orang yang berilmu tanpa akhlak, kebalikan itu. Janganlah melihat media sosial. Media sosial itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sekarang ini ada kejadian guru tampeleng siswa. Kalau ngoni tidak mau suka begitu, suruh mama, mama jo jadi guru, papa jadi guru, ajarkan sendiri, selesai. Ini baru korek sedikit sudah kalak mama dan papa. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau pernah di pesantren pasti jadi sabar. Saya dari pesantren, itu digodok seperti tentara. Maka mentalnya biar ombak, biar arus kuat, biar kekuatan apapun yang menghantam, tapi tetap istiqomah. Jadilah seperti ikan. Tahu ikan? Ikan itu di mana dia hidup? Ada juga di sungai kan? Coba Anda pikirkan ikan hidup di laut. Makanannya makanan dari sumber laut. Tidak ada makanannya dari darat. Dia mandi setiap hari di laut, dia bermain di laut, di air dan sebagainya. Tapi ketika kita dapat ikan, kita ambil ikan itu, kita bedah ikan itu, kita masak ikan itu, apakah ikan itu asin atau tidak? Bergarang atau tidak? Tidak akan bergaram. Tidak akan asin. Karena apa? DP hati tulus. Dia hati, biar jodoh orang bunung pak kita, yang penting kita mau kasih nikmat kepada manusia untuk makan daging saya. Itulah ikan. Maka adik-adik sekalian, jadilah seperti ikan, walaupun kita berada di gunung, walaupun kita berada di lingkungan yang menyatakan lingkungan itu preman, walaupun kita di lingkungan orang-orang yang tidak berakhlak, tapi kita menjadi ikan, menjadi konsisten bahwa kita adalah diri kita dan kita akan tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya.
Walaupun kita berdekat dengan orang jaga isap apa? Ehabon ke Aibon. Di SMA 7 enggak ada, Bu. Yang Ehabon ya. Walaupun kita berdekatan dengan orang yang Ehabon, kita enggak mau suka juga pakai Ehabon. Kita mau konsisten, kita mau komitmen, kita ini adalah pelajar Islam. Tepuk tangan dulu buat siswa-siswi SMA 7. Kenapa saya memuji siswa-siswi? Karena kalian disita waktunya untuk ikut pesantren kilat. Di mana pesantren kilatnya? Melewati kabupaten. Ini kan Kabupaten Minahasa ya. Kalian kan tinggal di Manado ya. Mana yang tinggal di Minahasa? Angkat tangan. Ada enggak? Paling 1-2 orang. Rata-rata tinggalnya di Manado. Kecuali yang Ustazah Suryanti Wagimin tinggal di SEI BPMP. Yang mau cari dekat. Ya, jadi tetap pertama harus konsisten. Saya siswa SMA Negeri 7 harus menjadi cerdas. Tahu cerdas enggak? Saya siswa SMA 7 harus jadi cerdas. Coba sebutkan. Sama-sama. Saya siswa SMA Negeri 7 harus, satu kali lagi. 1, 2, 3. Semangat dulu, berdiri. 1, 2, 3. Berdiri semua. Ini seolah laku orang ini. Semangat dulu, semangat. Jadi laki-laki suaranya lantang, perempuan suaranya datar. Saya siswa. Kalau laki-laki bilang siswa, perempuan bilang siswi. SMA Negeri 7 yang cerdas. Baru saya mau jelaskan tentang cerdas. 1, 2, 3. Ulang sama-sama. Dan tangannya begini. 1, 2, 3. Saya. Satu kali lagi supaya sama-sama. Cerdas kasih kuat. Cerdas. Gas ya. Gas. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu. Orang pintar ini. Orang pintar belum tentu cerdas. Ingat, kalau kita hanya mengandalkan kepintaran tapi tidak cerdas, orang itu tidak bermanfaat. Bagaimana kecerdasan itu diukur? Kecerdasan itu ada 3. Pertama, kecerdasan intelektual. Oh, dia hebat matematika, dia hebat fisika, dia hebat biologi, dia hebat itu. Intelektualnya hebat di kelas, juara 1, juara 2, juara 3. Tapi orang punya kecerdasan intelektual, pasti dia punya kecerdasan emosi. Emosional itu apa? Bukan marah-marah, emosional. Boleh dia marah, tapi dia mampu mengendalikan amarahnya. Kamu ajar tuh DP kebiasaan terlalu miring, tembagai pada dia. Tapi lantaran dia berpikir, kasihan, tidak berguna kita mau bagai, kita juga orang mau marah pak kita. Dia mampu mengendalikan kecerdasan emosional itu. Dia dapat lihat kasihan orang siswa cilaka, contoh, di motor. Secara emosional, timbullah dia untuk datang kepada siswa itu untuk memberi penguatan. Datang di rumah sakit, datang bawa apel, datang bawa pir. Teman-teman SMA 7 datang semua yang umat Islam yang ada di sana, datang itu. Karena apa? Emosionalnya itu. Dia mampu menata, dia punya emosi. Jika ada laki-laki satu, teman satu bakalae, apa sikap kita? Kita mempunyai kecerdasan emosional, kita damaikan kepada mereka. Yang terakhir,
kecerdasan spiritual. Jadi intelektual, emosional, dan spiritual. Spiritual itu apa? Tadi ini, spiritual ini. Pesantren kilat. Nah, oleh sebab itu, kecerdasan ini, orang pintar belum tentu dia cerdas. Kalau dia botu, dia tidak cerdas. Tahu botu? Pelit, batu kubur. Apalagi jenis-jenis botu? Botu, batu kubur, pelit, koncudu, apalagi? Bonggili, ya, betul itu. Kalau dia botu, dia bonggili, dia batu kubur, dia paita, dia tidak cerdas. Di Rohis bayar enggak? Ikut pesantren kilat bayar enggak? Bayar kan? Itu cerdas namanya. Nah, oleh sebab itu pelihara ketiga kecerdasan ini. Kalau kita sudah lakukan melewati proses ini, maka kita orang yang sukses. Sukses bukan hanya di dunia. Kalau kita punya ini, kekuatan ini. Sukses itu di dunia dan di akhirat. Faman arodahuma, kalau kita mau dunia, kalau kita mau akhirat, harus dengan ilmu tadi. Nah, inilah yang kalian harus pegang betul. Berbanggalah jadi rohis, berbanggalah jadi siswa muslim, berbanggalah pernah ikut pesantren kilat, dan berterima kasihlah kepada guru-guru yang menggodok Anda. Terima kasihlah kepada mentor Anda, jauh-jauh dari Kalawat ya Pak Ustaz, Bitung, datang ke sini untuk melakukan training kepada kalian. Dulu kita training, susah mau cari orang yang sehebat. Kita datangkan dari Makassar, kita datangkan dari Yogyakarta. Kalian cuma datangkan dari Bitung. Kalau saya trainingnya di Yogyakarta, berapa biaya ke sana? Naik kapal laut. Pergi hampir siang, pulang hampir mati. No, naik kapal laut, kamu naik om sini, pulang om sana. Ulang berikut, naik Kambuna, pulang jadi Kambuni.